Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas dari Prodi Budaya Perairan Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bivalvia, yaitu kelas Pelecypoda. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu pengertian umum dari Pelecypoda. Pelecypoda merupakan moluska berkatup dua atau pengapit, sehingga tubuhnya tertutup antara katup kanan dan katup kiri yang terpaut di bagian dorsal. Pelecypoda sendiri berasal dari kata pelekis, yang berarti kapak kecil, dan poda, yang berarti kaki, yang berarti mempunyai kaki yang pipih seperti kapak kecil. Pelecypoda disebut juga sebagai bivalvia karena cangkangnya terdiri dari dua katup valva, dan ada juga yang menamakannya lamelli brachiata dari kata lamella atau lembaran karena memiliki insang yang berupa lembaran. Yang berikutnya yaitu habitat dari Pelecypoda. Habitat Pelecypoda sendiri berada di dasar laut, danau, kolam atau sungai yang banyak mengandung zat kapur yang diperlukan untuk membuat cangkok sebagai pelindung. Diperkirakan ada 2.000 spesies Pelecypoda, diantaranya Meleagriма atau kerang mutiara, Ostrea atau tiram, Phenophagenoresa atau kerang raksasa, Mytilus adulis atau kerang hijau, dan juga Trichna gigas atau kima. Berikutnya itu ciri-ciri dari Pelecypoda. Ciri-ciri Pelecypoda antara lain yang pertama, kakinya berbentuk pipi, terletak di anteroventral seperti kapak. Yang kedua, tidak memiliki kepala, tentakel, dan radula. Yang ketiga, sistem saraf terdiri atas ganglion cerebra dan pleura. Yang keempat, mulut dilengkapi labilla pulp tanpa rahang atau radula. Yang kelima, terdapat dua sifon di sisi posterior yang berfungsi sebagai pengontrol aliran air yang masuk ke dalam rongga mantel. Yang keenam, di balik cangkangnya terdapat mantel yang berbentuk seperti dua buah daun telinga. Mantel ini terdiri atas lobus kanan dan kiri yang dilekatkan ke cangkang oleh sederet otot yang meninggalkan bekas melengkung yang disebut garis mantel atau pallial line pada lapisan nacre. Yang ketujuh, menjauh dari garis mantel tersebut, mantel merenggang atau mengkerut dengan bebas pada tangkup cangkang. Fungsi terpenting dari permukaan luar mantel adalah mensekresi zat organik cangkang dan menimbun kristal-kristal kalsit atau kapur. Yang kedelapan, memiliki insang tipis berlapis-lapis atau lamella brachiata, satu atau dua pasang, terletak di dalam rongga mantel. Insang melekat pada organ-organ dalam di bagian depan dan bagian ujungnya bebas di dalam rongga mantel. Insang terdiri atas satu sumbu longitudinal dan padanya tergantung dua lembaran terdiri atas benang-benang yang berbulu getar. Baiklah, berikutnya itu klasifikasi dari Pelecypoda. Dalam taksonomi hewan, klasifikasi Pelecypoda dimasukkan ke dalam filum Mollusca. Kelas ini kemudian dikelompokkan ke dalam 6 subkelas dan 10 ordo. Klasifikasi Pelecypoda secara lengkap adalah filumnya yaitu Mollusca, kelas Pelecypoda. Subkelasnya yang pertama yaitu subkelas Peleotaxodonta dengan ordo Nuculoida. Yang kedua yaitu subkelas Cryptodonta dengan ordo Solemioida. Yang ketiga yaitu subkelas Pteriomorpha dengan ordo Archoida. Yang keempat yaitu subkelas Paleoheterodonta dengan ordo Onionidida dan ordo Trigonioda. Yang kelima itu subkelas Heterodonta dengan ordo Phaneroida, ordo Myoida, dan ordo Hippuritoida.
Yang keenam yaitu subkelas Anomalodesmata dengan ordo Poladomyoida. Moida ya teman-teman. Selanjutnya daur hidup dari Pelecypoda itu sendiri. Kita bisa lihat pada gambar di mana dalam kerang air tawar sel telur yang telah matang akan dikeluarkan dari ovarium. Kemudian masuk ke dalam ruang suprabranchial. Di sini terjadi pembuahan oleh sperma yang dilepas oleh hewan jantan. Telur yang telah dibuahi berkembang menjadi larva Glochidium. Larva ini pada beberapa jenis ada yang memiliki alat kait dan ada pula yang tidak. Selanjutnya, larva akan keluar dari induk dan menempel pada ikan sebagai parasit, lalu menjadi kista. Setelah beberapa hari, kista tadi akan membuka dan keluarlah moluska muda. Akhirnya moluska ini hidup dengan bebas di alam. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat. Baiklah, berikutnya yaitu peran dari Pelecypoda itu sendiri. Pelecypoda mempunyai peranan baik secara ekologis maupun ekonomi. Secara ekologis, Pelecypoda berperan sebagai indikator polutan dan berperan penting dalam kaitannya dengan rantai makanan di kawasan perairan atau sebagai distributor. Selain itu, Pelecypoda memiliki nilai ekologi untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis Pelecypoda yang bernilai ekonomis. Yang pertama itu kerang konsumsi yang dapat dikonsumsi, yaitu Anadara granosa atau kerang darah, Anadara pilula atau kerang gelatik, Anadara antiquata atau Anadara indica atau kerang bulu. Yang keempat, Anadara inflata, kerang putih atau kerang tahu, Mytilus pernaedilus atau Mytilus viridis, yaitu kerang hijau, Muscolista senhausia atau kupang rantai, Corbula faba atau kupang beras, Pecten atau simping, Ostrea edulis atau oyster Eropa yang mungkin habitatnya hanya terdapat di bagian Eropa atau sekitarnya. Dan selanjutnya itu Ostrea iurida atau tiram Pacific, Crassostrea virginica atau kerang USA, Crassostrea gigas atau kerang Jepang, Corbicula javanica atau remis, Corbicula pulcea atau Corbicula fluminea, dan yang terakhir itu Tridacna. Yang kedua itu tiram mutiara yang mungkin bernilai ekonomi sangat tinggi dan dapat dijual. Yang pertama itu Pinctada atau Meleagrina. Yang kedua itu Pinctada mertensi atau Pinctada maxima. Butir mutiara yang ukurannya mungkin 10-20 mm. Dan yang terakhir itu Peteria columbus atau Avicularia atlantica. Sekian mungkin pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.